Hai Mams, Assalamualaikum, welcome back to my world Mams. Akhirnya Mams, setelah berabad-abad rehat dari dunia perYouTubean, here I come again, yeay. Tapi sebelumnya izinkan saya memohon maaf terlebih dahulu buat para subscriber saya, terutama yang masih bertahan hingga saat ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika konten saya sudah membuat kalian kecewa, terutama yang ada part-partannya. Itu asli nggak disengaja Mams, tapi karena keterbatasan waktu dan kurangnya profesionalitas saya untuk tetap konsisten. Apalagi saya new mom, jadi belum punya pengalaman cara membagi-bagi waktunya. Yang saya tahu sejak jadi new mom itu 24 jam is busy. Semua waktu hanya untuk anak, bahkan untuk sholat pun saya harus mencuri-curi waktu. But time must go on, and now I'm here. Yay! Oke, sesi pertama itu selesai. Sekarang back to the topic. Hehehe. Sesuai dengan judul video saya, di video kali ini saya akan membahas tentang apa aja sih yang saya lakukan untuk mendapatkan garis 2 di tespek, kalau istilahnya promil. Ayo, pasti udah pada penasaran kan? Dan ini adalah video lanjutan dari video saya yang ini. Nah, sebenarnya sangat gampang sekali ya buat saya mendapatkan garis 2 di tespek. Tinggal ambil spidol merah, terus buat garis 2 deh di tespeknya. Gampang kan? Garing ya, tahan. Jangan emosi dulu, hidup itu harus berwarna loh. Nggak boleh terlalu dibawa serius. Harus ada bercandanya juga, biar seimbang meskipun garing. Back to the topic, berikut adalah promil yang saya lakukan saat itu, tepatnya di tahun 2018. Wow, itu apa aja sih? Baik, saya akan perkenalkan kalian semua benda yang ada di sini. Yang pertama, di sini ada baby test. Fungsinya untuk mengetahui masa subur. Yang kedua, ada termometer. Fungsinya untuk mengukur suhu basal tubuh. Suhu basal tubuh itu apa? Nah, suhu basal tubuh itu adalah suhu tubuh terendah kita. Biasanya suhu basal itu terjadi di saat kita baru bangun tidur. Tidur malam ya, Mam, bukan tidur siang. Lalu, yang ketiga ada Kamil. Kamil ini adalah salah satu produk yang dipercaya bisa memperbaiki kualitas sperma dan keseimbangan hormon. Ini saya belinya online melalui Instagram. Nama tokonya itu kalau nggak salah Herbal Al Jazirah. Nanti saya cantumin di description ya. Lanjut, yang keempat ada Folapid. Fungsinya untuk memenuhi kebutuhan asam folat. Sebenarnya ada banyak produk asam folat, tapi di sini saya memilihnya merek Folapid yang 400 IU. Terus kelima ada madu sider. Nah, ini mengikuti jejak para mams yang sudah berhasil. Konon katanya madu ini adalah madu para raja, madu termewah. Jadi harganya pun lumayan mahal. Untuk satu dirigen kecil ini harganya sebesar 500.000 saat itu. Saya nggak tahu kalau sekarang harganya berapa. Kalau yang konsumsi suami istri biasanya habis 2 dirigen kecil dalam 1 bulan. Belinya masih di toko yang sama, yang tadi saya sebutin. Jadi kalau kalian lihat Instagram Herbal Al Jazirah, di situ banyak banget testi-testi yang udah pada berhasil. Dan testinya real, sangat bisa dipercaya. Bahkan beberapa teman saya juga berhasil. Waduh, ini saya harusnya bisa jadi brand ambassador tokonya nih. Herbal Al Jazirah, please contact me ya. Lanjut, yang keenam ada telur bebek. Fungsinya untuk kualitas sperma. Nah, ini adalah saran dari Profesor Dr. Budi R. Hadibroto SPOGK. Kalau udah nonton video saya sebelumnya, pasti udah gak asing dengan namanya. Nah, yang terakhir loh, mana? Perasaan udah semua. Ya, yang terakhir memang bendanya tidak terlihat secara kasat mata. Buset, serem amat. Nah, yang terakhir ini berupa aplikasi kalender untuk wanita-wanita yang senang memantau masa-masa kewanitaannya. Dari aplikasi ini kita bisa cek kapan kita akan haid dan kapan kita mengalami masa subur. Lalu seperti apa perkembangan rahim jika kita ternyata hamil? Ya, sampai menghitung usia kehamilan dia juga bisa. Ini banyak banget ya di Play Store. Kalau dulu sih saya pakainya aplikasi ini, kalender saya namanya. Oke, itu dia salah satu daftar promil yang pernah saya lakukan. Terima kasih, selamat mencoba dan sampai jumpa. Loh. Ya enggak lah, main kabur aja.
Bisa-bisa dihujat para mami nih. Baiklah, saya akan menjelaskan prosedur dan cara menjalaninya dari awal hingga akhir. Poin terpenting adalah apakah saya berhasil dengan promil ini? Let me see. Oke, promil ini saya mulai sejak hari haid saya yang pertama. Ya, begitu haid, saya langsung konsumsi Volapid 1 kali sehari di jam yang sama setiap harinya. Kemudian madu sider pagi dan malam. Untuk suami, saya kasih minum Volapid juga. Loh, bukannya Volapid atau asam folat itu hanya untuk cewek aja ya? Enggak dong, Volapid juga dibutuhkan oleh pria biar sel spermanya itu juga bagus. Lalu ada telur bebek. Nah, telur bebek ini dikonsumsi 1 butir sehari oleh suami. Terserah mau diapain, diceplok, direbus, atau ditelan mentah-mentah juga boleh, kata Profesor Dr. Budi. Tapi saya nggak hanya dikonsumsi sih, agak mainstream memang, tapi ini juga usaha saya untuk bisa hamil. Saya juga pakai putih telurnya sebagai pelumas tambahan. Karena dari jurnal yang saya baca, ternyata putih telur juga bisa digunakan sebagai pelumas untuk menunjang promil. Dibalurinnya ke bagian mana? Masa gitu aja harus dikasih tahu. Nah, rangkaian itu saya lakukan sampai nantinya saya dinyatakan hamil, kecuali yang putih telur ya. Oke, saya mulai tes suhu basal mulai dari haid ke 10. Loh, maksudnya gimana? Haidnya sampai 10 hari? No, saya haidnya cuma 7 hari kok. Yang paling lama 8 hari lah. Terus kenapa haidnya ke 10? Ya, kalau di dunia promil-promilan atau objin-objinan itu udah gak asing. Tapi masih banyak kok para moms wannabe yang belum tahu haid ke 10 itu dihitung dari sejak kita haid pertama. Hari pertama, kedua, 3, 4, sampai 10. Walaupun udah gak haid, tetap dihitung sampai periode terakhir kita. Misalnya saya periode haidnya 28 hari, atau dalam 28 hari saya akan mengalami haid. Itu dihitung haid ke-28. Jadi di hari ke-29-nya biasanya akan mengalami haid kembali, dan hitungannya menjadi haid pertama. Begitu seterusnya. Kenapa saya mulainya di hari haid ke-10? Karena menurut perhitungan masa subur saya berada di antara hari ke-12 dan 14. Jadi saya bisa lihat perubahan suhu tubuh saya mulai dari hari ke-10 saat ovulasi atau bahkan hingga terjadinya kehamilan. Jadi ternyata tubuh kita itu tuh baik banget loh. Sebenarnya tubuh kita selalu memberikan sinyal jika terjadi perubahan dalam tubuh. Apakah kita akan haid, ovulasi, atau hamil? Allah itu memang luar biasa banget. Jadi tanpa ke dokter pun kita sebenarnya bisa tahu apa yang terjadi di tubuh kita, asal kita mau belajar dan mencari tahu. Pemeriksaan suhu basal ini bisa dibilang akurat dan saya sudah membuktikannya. Oke, caranya gimana? Sebelum tidur, termometer selalu saya letakin di bawah bantal atau terserah mam taruh di mana, yang penting gampang dijangkau ketika kita bangun, karena nggak boleh melakukan banyak gerakan atau aktivitas sebelum kita mengukur suhu tubuh. Suhu yang paling akurat itu katanya di bawah lidah atau melalui dubur. Kalau saya sih pilihnya di bawah lidah. Saat dinyalakan, pastikan termometernya tidak error ya. Biasanya ada tulisan error di layarnya. Kok lagi error? Oh ya, di sini saya gunakan termometer yang digital. Harganya berkisar 50-an something gitu. Letakkan termometer di bawah lidah dengan mulut tertutup rapat seperti ini. Tunggu sampai termonya bunyi, lalu keluarkan dari mulut. Habis itu diapain? Dicatat, biar kita bisa tahu pola suhu tubuh kita, karena setiap orang polanya berbeda-beda atau belum tentu sama, dan lebih bagus lagi kalau kita masukkan juga di apps yang tadi saya bilang. Nanti kelihatan tuh grafiknya, jadi gampang dibacanya. Lalu setelah selesai tes suhu, selanjutnya tes masa subur. Saya pakai baby test. Oh ya, buat para moms wannabe yang belum pernah lihat bentuk baby test dan nggak tahu cara pakainya, bentuknya sama persis seperti test pack. Begitu juga cara penggunaan dan cara membacanya. Hanya saja baby test harganya lebih murah, dan di test packnya itu ada tulisan tes LH, sedangkan di test pack kehamilan tulisannya tes HCG. Satu pack biasanya berisi 5 pieces kalau nggak salah. Harganya bisa dicek di marketplace ya, relatif murah kok. Aktivitas ini saya lakukan setiap hari di jam yang sama, sekitar jam 5-an lah, sekalian wudhu buat sholat subuh. Nah, kalau sudah dites, hasilnya saya tempelin di buku seperti ini. Nah, ini saya catat hari keberapanya,
lalu di sampingnya suhu basal, lalu test pack-nya saya tempelin di sini. Di sini bisa kalian lihat kan, H10 atau hari ke-10 itu suhu basal saya ada di 36,1 derajat. Hasil test pack-nya negatif. Nah, lalu di H11 suhu basal saya turun menjadi 35,6. Sudah mulai rendah ya, tapi test pack masih negatif tuh. H12 suhu basal sama seperti sebelumnya. Dan test pack-nya di sini ada 2 garis samar. Nah, di sini saya ragu nih, apakah ini positif atau enggak, karena ini baru percobaan pertama. Jadi saya belum paham dengan kondisi tubuh saya. Tapi ya sudah ya, daripada ragu, takut besok malah nggak nemu garis 2, ya udah saya HB aja. Terus di H13 suhu masih sama di 35,6, tapi garis 2-nya malah jelas banget. Ditambah lagi dapat notif dari X kalau saya ovulasi hari itu. Waduh, terus gimana? Ya HB lagi lah. H14 suhu basal sudah mulai naik mams di 36,1 dan hasil test pack tetap garis 2 tapi mulai samar, dan ini bisa dipastikan bukan masa subur karena suhunya bukan suhu terendah saya. Jadi kesimpulannya ovulation day-nya saya itu ada di H13. Nah, bayangkan kalau kita kecolongan HB-nya malah di luar hari ovulasi. Tetap ada kemungkinan hamil sih, tapi kan kemungkinannya lebih kecil dibanding HB di saat ovulasi. Oh ya, kalau ada yang nggak tahu ovulasi itu adalah masa subur, saat dimana sel telur siap untuk dibuahi. Sel telur yang siap dibuahi itu normalnya cuma 1, kalau lebih biasanya berpotensi hamil kembar. Dan cuma bisa bertahan 24 jam, sedangkan sperma bisa bertahan 3-7 hari di dalam miski. Jadi kesimpulannya sebaiknya HB sebelum ovulasi sampai dengan ovulasi terjadi, karena kalau setelah ovulasi itu sudah nggak mungkin, kecuali Allah pasti keajaiban ya, nggak ada yang nggak mungkin kan buat Allah. Oke, lanjut di H15 saya tetap melakukan pengecekan suhu tubuh tapi tidak untuk tes kesuburannya, karena suhu tubuhnya kan sudah naik, jadi nggak mungkin subur toh membajir test pack-nya kan. Nah, di H16 suhu tubuh saya turun lagi nih di suhu terendah saya 35,6. Saya bingung lagi, ya udah test pack lagi aja deh. Dan ternyata test pack-nya negatif, berarti fix saya ovulasinya di hari 13 yang kemarin. Lanjut di H17 suhu tubuh beranjak naik hingga di hari ke-28, dimana seharusnya esoknya saya haid, tapi suhu tubuh saya malah melonjak di angka 37. Dan menurut jurnal, suhu segitu bisa dipastikan besok tidak akan haid. Besar kemungkinan untuk hamil. Wow, jadi seharusnya suhu tubuh turun di titik terendah jika besok saya haid. Nah, ini kondisinya akan telat haid nih, tapi saya belum berani test pack. Tepat di hari seharusnya saya haid, suhu tubuh masih tinggi, walau agak turun dari sebelumnya, dan saya mulai GR nih, karena haidnya nggak nongol, padahal haid saya sangat-sangat teratur. Akhirnya saya memberanikan diri lah untuk test pack. Kalau sebelumnya nunggu telat dulu baru berani test pack ya. Kalau ini malah tepat di hari seharusnya saya haid. Saya ini banget ya, pede banget ya. And what do you see? Cung ya, ternyata masih negatif. But wait, kok kayak ada garis samar sih? Saking ngarepnya saya jadi merhatiin bener-bener sampai melotot loh. Padahal udah sempet cuekin tuh test pack beberapa jam. Tapi karena masih ngarep, akhirnya saya plototin lagi deh, dan ternyata harapan saya nggak sia-sia. Ada garis samar mam. Ya ampun, masih teringat saat itu saya sampai gemetaran loh. Bayangin aja, hampir 3 tahun menikah, saya baru kali ini lihat garis 2 sendiri meskipun itu samar. Jadi excited banget mams. Nah, saya berpikir mungkin kadar HCG masih rendah, jadi garisnya masih samar. Nah, begitu lihat ada garis samar, saya langsung mengkondisikan tubuh saya bahwa saya sedang hamil. Jadi harus banyak istirahat. Mengingat histori saya punya riwayat keguguran. Katanya kalau udah pernah keguguran rentan untuk keguguran lagi. Jadi harus lebih aware lagi. Saat itu saya langsung konsumsi susu hamil dong. Namanya juga usaha ya kan. Oh ya, ternyata susu hamil juga disarankan untuk promil loh. Kemudian di siang harinya saya merasakan kram yang teramat hebat, dan saya belum pernah merasakan itu, tapi hanya sebentar saja. Kramnya sakit banget gitu. Terus pas saya mau pipis, saya lihat ada bintik pink di sini saya. Memang saya sedang menunggu itu, saya makin sumringah deh. Wah, akhirnya tanda implantasinya keluar.
haid sudah pasti nggak mungkin, soalnya suhu tubuh saya tinggi, dan suhu tubuh itu lebih akurat dibandingkan test pack katanya. Tapi bedakan suhu tubuh tinggi karena demam sama karena hamil ya. Kalau demam kita bisa ngerasain tuh tubuh kita lagi anget, kalau hamil malah seperti normal biasa aja gitu. Hari ke-30 haid juga tak kunjung datang. Di sini saya semakin yakin saya hamil dan saya putuskan untuk minum obat penguat Sigas yang 400 mg tanpa resep dokter. Wah, nggak usah ditiru yang ini ya. Walau obatnya dijual bebas, tetap seharusnya cek dokter dulu biar dokter yang putuskan pakai penguat atau tidak. Selain itu, Volapidnya juga saya tambah dosisnya jadi 2 kali 400 IU. Karena hamil yang sebelumnya itu saya dikasih Volamid 1000 IU. Hari ketiga seharusnya saya haid. Suhu tubuh masih tinggi dan hasil tes pack masih sama. Sampai di hari keempat saya telat, tiba-tiba suhu tubuh saya ngedrop mams ke angka 36,5. Waduh, kacau. Dan saya keluar flek coklat sebanyak 2 tetes. Waduh, kebayang nggak betapa frustasinya saya. Akhirnya saya langsung buru-buru ke dokter. Dan alhamdulillah dokter menyatakan saya hamil. Tapi lagi dan lagi kehamilan saya bermasalah, mams. Ada gumpalan darah di sekitar kantung kehamilan yang bisa mengancam kehamilan saya. Saya disarankan untuk bed rest dan diresepkan Sigas 400 mg 2 kali sehari dan Anelat 2 kali sehari. Sebenarnya dokter meminta saya untuk bed rest di rumah sakit saja, biar lebih optimal katanya. Tapi karena di sana nggak ditanggung BPJS, beliau menyarankan ke rumah sakit yang ada BPJS-nya. Beliau menitipkan surat untuk rumah sakit yang akan menangani saya supaya saya segera dapat penanganan. Oh ya, ini dokter objin ke-7 ya yang saya temuin sejak saya promil. Akhirnya kami putuskan ke rumah sakit terdekat dan ternyata keputusan kami untuk memilih rumah sakit tersebut salah besar. Surat yang diberikan dokter sebelumnya tidak digubris, mams, dengan alasan dokter mereka sendiri yang harus memeriksa. Dan saya diminta menunggu dokter objin mereka selama 4 jam di ruang IGD. Kebayang nggak betapa stresnya? Nungguin 4 jam, mams, daripada saya makin stres kan, disuruh nunggu doang tanpa ada tindakan apapun. Saya dan suami putuskan untuk better di rumah saja. But menurut saya that not a good idea. Kenapa? Karena di rumah saya cuma berdua dan suami juga harus nganter juga, jadi pastinya nggak bisa bed rest total lah ya. Singkat cerita, seminggu setelah bed rest, saya mengalami flek kira-kira 2 tetes dan suhu basal 36,7. Saya kembali check up ke dokter dan dokter menyatakan kantung kehamilannya hilang. Padahal seharusnya kan sudah terlihat janin di sana. Dokter melihat seperti ada benjolan kecil, tapi tidak tahu itu apa. Untuk meyakinkan, dokter minta saya cek urin saat itu juga dan hasilnya negatif. Dokter meminta saya bed rest dulu, tidak mau terburu-buru kasih obat pembersih. Dan kembali 2 minggu lagi katanya, tapi dokter tidak memberi obat penguat lagi lah. Saya bingung, kalau gugur kenapa tidak ada gumpalan darah yang keluar dan tidak sakit pula. Tapi dokternya aja bingung, apalagi kami. Malamnya kami cari dokter lain untuk second opinion. Nah, ini dokter ke-8 ya. Dokter ini mengatakan hal yang sama dengan dokter sebelumnya. Kantungnya sudah hancur dan seperti ada benjolan kecil di sana. Mungkin itu miom katanya. Dokter juga menjelaskan kemungkinan yang terjadi, mengapa terjadi keguguran. Padahal sudah bed rest dan pakai penguat dosis tinggi. Dokter memberikan obat pembersih dan menyarankan saya kembali 2 minggu lagi untuk mengetahui penyebab kegugurannya. Setelah saya cek tuh obatnya, ternyata obat itu adalah obat untuk aborsi dan saya putuskan tidak meminumnya karena khawatir masih ada dedeknya di dalam yang tidak terlihat oleh dokter. Jadi siapa tahu dia lagi ngumpet kan di belakang benjolan itu atau gimana. Nah, itu harapan saya sih gitu. Jadi saya nggak mau minum. Akhirnya saya tetap berharap saya masih hamil karena jika keguguran terjadi harusnya saya merasakan sakit dan mengeluarkan darah setidaknya. Tapi ini tidak terjadi tidak ada keluar darah sampai akhirnya usia kandung saya masuk 2 bulan. Usia kandungan saya maksudnya. Masuk 2 bulan, suhu basal saya tetap tinggi dan saya tidak mengeluarkan darah sama sekali. Suatu ketika nih ya, bapak saya harus dilarikan ke IGD dan tidak ada keluarga yang bisa mengurusnya saat itu. Di situ saya sudah bersiap-siap jika saat itu janin saya akan gugur. Ya, saya sudah pakai pembalut waktu itu. Qadarullah di dalam IGD tidak disediakan tempat duduk untuk pendamping pasien. Padahal saya sudah meminta ke perawat dengan mengatakan kalau saya sedang hamil. Sayang mereka nggak ngasih, parah sih ini rumah sakit.
Selama lebih 1 jam saya berdiri dan akhirnya saya merasakan sakit yang luar biasa dan saya merasakan ada sesuatu yang keluar, tapi saya tetap berusaha tegar. Begitu bapak saya masuk ke ruang rawat, akhirnya saya ada kesempatan untuk melipir ke kamar mandi untuk mengecek pembalut saya. Dan benar saja guys, Mams, saya keguguran dan ternyata janinnya sudah berbentuk, Mams. Ada kepala, tangan, dan kakinya. Masya Allah, andai saja, astagfirullah, enggak. Saya percaya semua itu sudah kehendak Allah. Nah, Mams, kesimpulannya saya berhasil dengan promil ini. Kok lemes ya? Oke, Mams. Nah, kesimpulannya saya berhasil dengan promil ini. Yeay. Gitu ya. Ini saja saya mengalami keguguran dengan riwayat keguguran berulang. Berdasarkan pengalaman saya tersebut, tentunya saya dengan senang hati dong membagikan resep promil saya kepada semua follower saya di akun IG promil saya. Siapa tahu mereka juga berhasil kan dengan cara ini. Dan ternyata alhamdulillah ada beberapa yang mengaku berhasil hamil loh setelah menjalani promil ala saya ini. Ini salah satunya. Nah, buat para moms yang sedang berjuang, tetap semangat ya. Jangan pernah putus asa dan jangan pernah kecewa, apalagi berburuk sangka kepada Allah ketika moms lagi-lagi gagal. Yakin Allah pasti akan kasih di waktu yang tepat. Yang penting tetap ikhtiar. Kita nggak tahu usaha mana yang akan berhasil ya kan. Yang penting coba aja terus. Wah, nggak berasa ya. Udah hampir berapa menit ya? Udah hampir setengah jam nggak, moms? Oke, nggak terasa ya. Oke, Mams, terima kasih sudah mau menyimak video saya sampai habis. Semoga ada manfaat yang didapat dari sini. Amin. See you on my next video, insya Allah. Bye. Assalamualaikum.